Halo guys, hari ini aku ketemu sama Mas Dayat, kedatangan tamu spesial. Ntar kita nyobain dulu ya. Cuma sekarang Mas Dayat ini udah hampir 1M lah ya untuk omsetnya gitu. Sekarang tua bingung deh itu kerja apa sih? Oh isi. Nggak tahu karena kan nggak tahu software itu apa, aplikasi itu gimana, nggak tahu jelasin ke orang gitu. Tapi ya sudah lah begitu kan, sudah pernah jualin, saya jelasin, bahkan saya bawakan company profile, saya tinggal di rumah. Pas kalau ada orang nanya nih, kasih ide aja. Kan nggak bisa jelasin, saya tinggal mas company profile. Ini akhir tahun ini saya buat sendiri tuh, bukan dari perusahaan, buat kalender, buat bagi-bagi. Kalau ditanya dari kerja apa, inilah gitu. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Dayat. Ini pengusaha muda, lulus kuliah langsung jadi wirausahawan ya Mas ya. Omsetnya hampir 1M. Amin. Amin ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, tapi kita mau sambil nyobain produknya siapa nih? Produknya Jerome ya. Jadi karena sekarang lagi hip banget ya kan. Semoga kita ketularan terkenalnya juga di YouTube. Kalau teman-teman seneng konten-konten kita mengenai jati diri atau pencarian kerja, tips-tips bekerja yang membuat pemuda atau anak-anak muda lebih keren, jadi subscribe channel kita, oke? Mantap. Nah Mas Dayat, kita cobain ini dulu biar nyantai. Siap. So, yang ini nih Jasmine Royal. Itu integral ya. Kalau yang suka matematika, dirimu kan anak teknik mesin, jadi nggak jauh-jauh sama matematika. Bismillah. Ini simulasi ya, simulasi sponsor. Oh ya, simulasi sponsor. Boleh lah. Enak sih. Kita cobain ini ya. Yang kemarin Om Deddy kepedesan tuh. Apa itu? Potato chicken pedis jiwi. Ada kan colokan? Ya cobain bro. Bismillah. Ini dulu. Pedes banget. Oh iya. Coba. Wah enak rek, ya pedes banget. Oh, di ujung pedasnya ya? Oh iya. Ini obatnya nih. Oh ini yang manis. Oh iya, cheese ya. Enak sih. Mantap. Kalian cobain, ini ada promo. Aku di dulu ya. Aku di apa namanya? Di endorse sama Jerome buat iklannya. Mantap. Ini ayam. Ini cheating day. Biasanya aku nggak makan yang gini-gini. Tapi karena Jerome ya udah. Nggak apa. Udah enak sama Jerome ya misalnya. Sebenarnya buat YouTube ini juga terinspirasi dia. Dia ngomong di channelnya Deddy Corbuzier itu kalau untuk membuat channel yang agak serius pendidikan itu emang susah banget gitu. Tapi kalau yang joget-joget gitu atau sesuai pasar lah ya kayak gimmick-gimmick itu lebih gampang. Nah aku pengen buktiin kalau channel punya aku ini kan khusus gimana caranya anak yang mau kerja atau step lulus SMA itu bisa dapat kerjaan yang feel gitu sama hatinya gitu atau nggak wirausaha. Nah kalau Mas Dayat ini kan dari aku awal kenal gitu waktu itu ketemu di Meraci. Iya. Mau nggak sengaja ngobrol-ngobrol ternyata nyambung ya. Kita sama-sama alumni Forum Indonesia Muda ya. Itu udah lama baru tahu. Ya udah lama ketemunya baru ngerti. Ternyata kita sama-sama gitu ya. Dan dia ketuanya gitu. Ketuanya di Balikpapan ya? Iya. Iya. Alumni film banyak ya, ada Mas Zaki, ada Mas Fajrin yang di Direktur Telkom sekarang ya. Pokoknya anak muda-muda banyak yang berhasil lah ya. Nah, salah satunya ini anak muda yang berhasil. Amin ya. Jadi Mas Dayat ini awal ketemu dia langsung ngomong mau jadi pengusaha. Bahkan teman-temannya alumni teknik mesin kerja di tambang
tambang itu memberlakukan kewajiban untuk merekrut lokal people lah ya. Jadi dia harus ambil berapa persen gitu. Tapi Mas Dayat sendiri nggak mau lah ya. Padahal ditawar-tawar ya. Iya, beberapa. Apa aja kalau gitu? Lebih ke perusahaan yang biasa bekerja sama dengan makanya subkonnya gitu. Kalau misalnya ada gitu kan, ada perusahaan lokal ataupun perusahaan mana yang biasa supply gitu. Nah, biasa yang lokal itu yang nawarin saya. By the way, Mas Dayat itu dari mana asli? Saya dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Gitu. Tabalong. Iya. Kalau dari Banjarmasin berapa jauh? 4 sampai 5 jam perjalanan darat. Kalau dari Balikpapan? Kalau dari Balikpapan 8 sampai 9. 8 sampai 9 jam. Oke, di sana ada perusahaan apa yang besar gitu? Ada Adaro, Tambang, ada Semenkon, pabriknya kan di sana. Oh, Semenkon, terus Adaro itu punya Haji Isyam itu ya? Kalau nggak salah. Bukan. Adaro. Oh, Adaro punya. Oh iya, Pak Erick Thohir. Thohir. Bapaknya dulu almarhum yang. Iya. Pak Sandiaga juga kayaknya punya sebagian ya. Cuma Mas Dayat nggak mau lah ya, nggak mau berkecimpung di situ. Yakin jalannya usaha. Aku tahu waktu awal ya merintisnya luar biasa, struggle lah ya. Jadi belum punya apa-apa. Cuma sekarang Mas Dayat ini udah hampir 1M lah ya untuk omsetnya gitu. Aku kepo-kepo lah ya, dan banyak banget proyeknya yang mulai dari apa aja itu, dari perusahaan kecil-kecil lah ya, startup, UMKM, terus dinas-dinas, instansi, fokusnya ke software house ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang buat Mas Dayat yakin memilih jadi pengusaha itu? Pertanyaan pertama. Yang buat yakin sih, kalau saya berprinsip bahwa menjadi kaya itu suatu yang penting dalam hidup saya. Karena saya menganggap itu penting, dan saya juga percaya prinsip yang dari dulu. Ternyata ini prinsip yang lumayan berharga. Baru ini saya menyadari dari orang tua saya bahwa kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Gitu. Itu hal simpel, tapi sampai saat ini saya menjadi tertanam di otak saya. Gitu. Jadi terus dari tadi jadi saya menganggap kaya itu penting. Terus dan menurut saya kan untuk menjadi kaya banyak jalannya ya. Nah saya memilih jadi pengusaha karena itu yang bisa saya lihat secara nyata gitu. Secara banyak yang bisa saya lihat. Makanya saya pengen jadi pengusaha gitu. Terus saya menganggap bahwa kaya itu penting karena dengan saya punya banyak, saya bisa berbagi banyak gitu. Gak harus ke orang lain dulu, terutama untuk diri saya sendiri, teman-teman di kantor dan keluarga saya dan teman-teman sekitar gitu. Karena ketika pengen udah bisa membantu itu kayak ada yang hilang beban apapun itu. Oke. Jadi kaya itu penting ya? Iya, kalau dari saya. Terus kalau orang lain bisa, pasti Mas Dayat bisa. Iya, betul. Nah, apa korelasinya menjadi kaya itu penting dengan wirausaha? Atau berjualan wirausaha ya itulah ya. Entrepreneur lah ya. Mas Dayat kan ambil entrepreneur. Apa korelasinya itu? Kenapa milih jalan itu gitu? Mungkin saya mudah untuk memulai. Lebih mudah memulai. Jadi profesional bisa kaya nggak bisa. Karena saya udah nemu orang banyak kok yang profesional bisa kaya gitu. Tapi yang bisa saya mudah lakukan sejak dini lah, nggak dini amat sih. Yang bisa saya sudah kecil gitu, misalnya sudah dari kuliah atau dari apa, saya bisa saya lakukan gitu. Jadi coba terus, dan itu saya lakukan terus gitu. Dan memang dari hati saya tipikal orang yang berprinsip bahwa udah, kalau kamu profesional, kalau kamu pengusaha gitu. Belum saatnya untuk berbagi gitu. Saya tipikal orang yang fokus gitu. Bisnis pun fokus, walaupun banyak yang sudah sampai saat ini nawarin ini itu. Gitu. Nah, tadi kan udah yakin mau jadi pengusaha karena itu ya. Pokoknya pengen punya gitu biar bisa memberikan impact ke banyak orang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih step by stepnya waktu itu gitu? Kuliah kan bahkan dari SMA udah berprestasi ya, setahu di CV-nya Mas Dayat kan ada jadi pemuda pariwisata Tabalong gitu ya. Jadi pemuda daerah yang sebenarnya kalau mau kerja mah
bisa lah ya, saya yakin itu punya kompetensi itu. Tapi stepnya kenapa akhirnya memilih jadi wirausahawan gitu? Step by stepnya bisa dibagi nggak? Soalnya banyak teman-teman di luar sana tuh yang bingung gitu. Setelah lulus aku mau ngapain ya? Akhirnya dia juga luntang-luntung gitu. Bahkan ada yang depresi. By the way, banyak yang nangis gitu. Oh kerja nggak sesuai dengan hati nuraninya, terus depresi, stres gitu-gitu. Nah mau wirausaha pun nggak tahu nih caranya gimana gitu. Nah Mas Dayat bisa berbagi mungkin. Kalau saya sih mungkin kalau diunut lumayan panjang ya, tapi coba sambil saya persingkat. Jadi saya tuh orangnya lumayan kompetitif dan lumayan ambisius. Oh, I see. Dari kecil kelas 1 SD saya udah juara 2 lomba pidato sekecamatan. Dan itu suatu kebanggaan kelas SD gitu. Kelas 1 SD. Dan itu berlanjut SD kelas 6, SMP, SMA sampai saya kuliah gitu. Terus termasuk saya tuh pengen jadi dokter sebetulnya, Mas. Pengen jadi dokter. Bahkan saya kan di SMA Axel dan tuh saya tuh jagonya biologi dulu. Sampai olimpiade apa sih macam, karena pengen masuk dokter. Tapi orang tua karena tuh mindset orang tua di kampung dokter itu mahal kan, sekarang padahal ada UKT kan, uang kuliah tunggal. Dan itu termasuk orang tua. Tapi kan orang tua udah pikir bahwa dokter itu mahal, nggak mampu itu. Saya daftar aja nggak dibolehin. Gimana tahu lulus apa kagak ya? Padahal saya tuh pede sama nilai, gitu kan. Tapi orang tua daftar aja nggak dibolehin. Jadi udah daftarnya mana-mana ya udah, terus nggak boleh di Jawa juga karena nggak ada keluarga. Jadi pengennya tuh walaupun kamu nggak bisa tinggal di balik nggak sama keluarga, tapi at least itu di kota itu ada keluarga gitu. Kayak di Balikpapan ini kan ada keluarga, walaupun di Jawa Tengah ada keluarga tetap gitu. Jadi pilihannya Banjarmasin, Balikpapan sama Samarinda. Luluslah yang di Balikpapan, ngambil teknik mesin. Jujur teknik mesin itu gak gara-gara rekomendasi GO. Apa sih passing grade paling rendah? Padahal kan itu baru dibuka. Mereka sih juga prediksi, nggak tahu juga passing grade-nya paling rendah yang mana. Paling rendah itu udah pilihan ketiga masuk, lulusnya di situ. Nah di situ saya, dan ternyata teknik mesin itu, dan alhamdulillahnya sih sebetulnya, alhamdulillahnya lebih banyak hitungan. Saya juga suka hitungan gitu. Tapi yang satu yang hilang ada biologi. Biologi nggak dapat. Itu kadang saya masih blek gitu. Padahal saya orang yang suka banget biologi. Kebalikan sama aku sama sekali nggak suka. Kayak anatomi, fisiologi itu saya tuh suka banget gitu. Menghafal, tapi nggak cuma menghafal kan biologi itu. Industri ada ergonomi harusnya dikit-dikit lah ya. Tapi mesin teknik mesin nggak, adanya kimia. Kimia adalah ya. Nggak terlalu gitu. Nah tapi ya udah, saya harus, inilah takdirnya sudah gitu kan. Tapi saya harus menerima, dan di perjalanan saya sadar bahwa entah saya dapat dari mana, yang entah dari saya baca buku, entah apa gitu kan. Kadang orang banyak passion apa segala macam. Kadang saya nggak tahu passion itu apa, tapi saya dapat wasiat, nggak wasiat sih, kayak dapat baca buku sehingga saya entah apa gitu kan, bahwa kamu jangan duluan mensugesti diri, nggak bisa gitu. Jadi kayak udah yang ada terima dulu, terima, jalanin, lakuin seikhlas mungkin, udah alhamdulillah bisa berhasil. Dan artian target saya bisa cum laude, lulus tepat waktu, itu sudah hadiah bagi orang tua saya gitu. Tapi saya tahu bukan saya di sini, tapi saya bentuk rasa tanggung jawab saya kepada orang tua. Mak Dayat cum laude gitu kan, terus dipanggil gitu kan, cum laude udah selesai orang tua gitu. Tanpa meninggal pelajaran, saya tetap mencari, dokter nggak bisa, apalagi nih yang dari saya. Ternyata saya suka jualan, suka ketemu orang, ya dari jualan, coba-coba apa aja saya jual gitu, kayak terasi saya jual, pernah buat event gitu kan, dari lomba, dari lomba pidato juga sekolah kuliah, lomba debat, sama lomba yang terakhir lebih banyak itu lomba bisnis plan gitu. Dari lomba-lomba itu sampai ke IPB gitu-gitu kan, ketemu orang, terbukalah mindset pengusaha gitu. Jadi terbuka mindset pengusaha, dan saya mempakemkan diri, senang di sini, udah menerima, dan udah melakukannya sampai sekarang. Nah biasanya kan kalau teman-teman yang ya walaupun udah lomba-lomba gitu kan nggak yakin nih, maunya langsung dapat uang nih dari orang, maksudnya usaha juga susah kan, perlu modal gitu.
terus orang tua setuju atau enggak. Nah itu gimana nih Mas Dayat dua ini? Kalau saya sih biasanya nggak banyak ngomong sih. Kadang kita terpaku dengan dengan statement yang jadi penjara kita. Kayak itu kita punya asumsi bahwa ada itu nggak ada. Misalnya kayak usaha butuh modal, yes, tapi nggak semua usaha modalnya gimana. Waktu, tenaga itu juga modal gitu. Jadi ya udah, kalau saya sih dulu pertama mulainya apa aja saya jual, apa aja yang penting bisa menghasilkan dulu. Sambil jalan bisa sambil belajar. Oh nanti ketemu ada jalan. Oke. Jadi mulai dulu lah ya, pokoknya mulai dulu. Hajar dulu gitu, nanti betul. sambil jalan. Nah kalau orang tua gimana nih orang tua? Orang tua itu saya pelan-pelan sekali. Gimana tuh? Jadi orang tua kan salah satu yang selalu mengejar Dayat cepat dan lama kerja gitu. Jujur kan saya kan masih minta duit ya Mas ya, minta duit itu sampai 1 tahun Mas, dari lulus masih minta duit. Walaupun minta duitnya kadang minta duit kadang enggak, tapi kan tetap minta duit toh. Bulannya kalau dulu kan bulanan atau apa, tapi kan sudah lulus tuh kayak kadang minta kadang enggak, tapi tetap minta kan sampai 1 tahun. Sampai di titik orang tua pas COVID juga, lama pekerjaan. Saya kan orang yang nggak mau melamar pekerjaan. Tapi karena orang tua menyuruh, ya udah coba aja. Coba aja, tapi yang nggak lolos. Gitu. Karena memang yang diminta apa, saya backgroundnya apa, di CV-nya apa yang saya tunjukin gitu kan. Ya gini apa adanya saya. Ya udah, ternyata nggak lolos. Ya udah, yang penting kan orang tua udah mah kemarin daftar nggak lolos. Nggak gue bohong juga, memang nggak lolos kan. Gitu kan, memang nggak lolos. CV apa? Ketua apa muda narkotika gitu. Pokoknya ketua semua, CEO semua. Ya gimana bisa lolos ya? Gak lolos gitu kan. Maksudnya tapi saya bilang orang tua mawa sabar gitu kan. Mungkin pelan-pelan lagi orang tua saya nggak ngerti. Sampai sekarang orang tua bingung dia itu kerja apa sih? Nggak tahu, karena kan nggak tahu software itu apa, aplikasi itu gimana, nggak tahu jelasin ke orang gitu. Tapi ya sudahlah, begitu kan, sudah pernah jualin, saya jelasin, bahkan saya bawakan company profile, saya tinggal di rumah. Pas kalau ada orang nanya nih, kasih ide aja. Kan nggak bisa jelasin, saya tinggal mas company profile. Ini akhir tahun ini saya buat sendiri tuh, bukan dari perusahaan, buat kalender, buat bagi-bagi. Pengen ditanya dari kerja apa, inilah gitu. Kamu nggak ngerti. Kayak aku ingat betul Mas Zaki waktu film 14 dia ngisi di acara aku tuh. Dia ngomong gini, jadi orang-orang di desanya itu nanyain ke ibunya gitu, tuh Zaki tuh kerja apa sih kan gitu ya, sampai di titik dia bisa ya pamer gitu, itu loh Bukalapak. Nah karena waktu itu Bukalapak habis itu kan kenceng tuh iklannya tuh, ada di angkot, ingat gak angkot tuh, angkot di daerah-daerah itu banyak tempelan Bukalapak gitu. Udah gitu muncul di TV, barulah semua orang tahu. Ternyata founder Bukalapak uang desa gitu. Bingung dia jelasin pasti. Ya ini persis kayak sebenarnya ya orang tua tuh gitu ya, maksudnya kayak kadang-kadang juga melihat dari anaknya tuh kerja di mana sih gitu, yang setelah harus kantoran, harus kayak ya kan dirimu kantoran juga. Iya kantoran juga gitu, tapi maksudnya nggak bisa kantor sendiri ya. Iya, tapi nggak tahu kantor apa. Sekarang kan berapa orang nih yang di timnya Mas Dayat nih? Ada 14. Ya, 14 sekarang? Iya. Kemarin baru 10 ya, sekarang udah 14. Gila cepet banget. Tapi ada juga yang freelance sampai 6 gitu. Freelance atau outsource. Iya. Jadi proyek-proyeknya udah nyebar ya ke pemerintahan, ke swasta. Iya, BUMN. Ada PLN juga kita. Ya, ada pemerintahan swasta. Nah itu. Jadi kalau ternyata jalannya Mas Dayat ini dapat gitu ya, lancar gitu. Kemarin kan juga sempat maju mundur ya kan, teman-temannya udah pada A, B, C ya. Udah jalan-jalan kemana sebetulnya gitu. Sempat sih Mas, sempat kayak kadang bukan insecure sih, kadang sabar namanya usaha kan, kadang teman udah kerja, udah dapat gaji yang ini, saya masih lontang kantung, kadang dapat kadang enggak gitu. Tapi karena merasa itu penting dan saya terus belajar, nemu aja jalannya, dapat aja step by stepnya dari
belajar terus, kalau ada kesalahan belajar dari kesalahan, diulang terus gitu kan, belajar sama Mas Umam, belajar sama yang lain juga, itu kan dapat insight yang banyak. Jadi sekarang udah yakin lah ya, yakin ya. Insya Allah. Kalau saya nggak yakin, gimana teman-teman? Ya teman-teman ya, di belakangnya udah banyak. Nah sekarang satu lagi nih. Kalau entrepreneurship itu sebenarnya apa sih gitu menurut Dayat? Jadi wirausaha kan beda nih. Sebenarnya aku ngelihat entrepreneur itu yang beda gitu ya. Dari bekerja di perusahaan yang benar-benar literally bekerja untuk orang lain gitu. Nah kalau Dayat sendiri apa sih yang membuat semangat gitu mungkin? Kalau menurut saya sih entrepreneur itu kayak seni bisa menghasilkan dan kita bisa menjadi apa aja mas gitu. Jadi saya tuh selalu bermimpi gitu kan, ketemu dengan orang. Saya ketika dia, apalagi kan bisnis itu tentang membantu orang lain mas. Apalagi saya di teknologi, bisnis teknologi. Udah entrepreneur, bisnis soal entrepreneur adalah membantu orang, bagaimana kita membantu orang lain gitu. Saya tuh selalu bermimpi kayak jujur kayak MS Glow gitu kan, yang distributor KT Mas Adi. Saya tuh melihat beliau muda, pekerja keras banget. Ya kalau orang lihatnya sekarang gitu ya, udah gede banget ya. Padahal dulu pasang baliho tahun dulu orang nggak lihat kan, orangnya cuma lihat sekarang. Tapi saya udah lihat bahwa dia tuh udah memimpikan mas. Saya harus bisa bekerja sama orang ini. Saya harus bisa bantu bisnis dia. Karena saya yakin makin gede itu organisasi, makin ruwet dan makin butuh bantuan. Saya udah mindset kan, dan alhamdulillah ketika mindset itu usaha, alhamdulillah kita sekarang bisa bekerja sama. Ketemu lah ya. Kita bisa bantu. Dari mindset itu gimana tuh ketemunya? Dari jaringan, kenalan? Iya, dari teman-teman yang kerja di sana. Dari situ kan mikir. Dari situ kan karena udah punya mindset, oh di sini MS Glow, oh di sini. Jadi udah keluar tuh cara-caranya gitu. Karena ketemu orang ini, ketemu lah caranya gitu. Karena salah satu mindset yang saya pelajarin, mindset orang kaya yang saya pelajarin adalah dia itu pantang bilang tidak bisa. Dia itu bilang bisa dengan caranya apapun itu, tetap dengan cara yang dengan sesuai koridor gitu. Tapi ketika udah bilang bisa, itu bakal ada muncul caranya. Tapi kalau udah kita kayak kalau orang bilang itu kayak fixed mindset gitu, kayak udah lo nggak bisa gerak. Aku nggak bisa, udah bingung, nggak bisa cari kerjaan, nggak punya modal gitu. Nah, dia tuh udah kayak menutup diri, udah ditutupin lah ya. Udah menutup, udah nggak bisa kemana-mana, lagi susah. Saya ketemu orang kayak gitu mas. Jadi kayak saya pengen bantu tapi ya mana gitu kan, dia udah kayak menutup dirinya gitu. Oke. Nah sekarang kalau temanku tuh bilang ya bahwa dia kayak autor gitu, penulis gitu, dia ngomong wirausaha itu sebenarnya sifat gitu, bukan uang. Ya, orang anggap uang ya, betul. Hasilnya gede gitu. Sebenarnya sifat, karena mungkin di tengah-tengah akan gagal, akan dihianatin. Dayat pernah kan ya, maksudnya dihianati, maksudnya membuat PT 1 bubar, kembali lagi kan ya. Nah, itu aku juga. Gak cuma satu mas, saya juga pernah juga satu lagi. Oh gitu ya, berapa kali pokoknya bubar, berdiri lagi, jatuh bangun lah ya. Juga kerja keras tadi, benar-benar pernah di titik terendah yang tidur di mana gitu ya, atau ditolong orang ya. Nah itu ditolong orang juga pernah ya. Ya itu, jadi step-stepnya ya itu ya, yakin, terus growth insight, ketemu orang tuh pasti ada yang nolong ya ternyata. Iya betul. Apalagi kalau kita mindsetnya kita dulu bantu orang kalau bisa, dengan apa yang kita bisa. Kan bantu nggak cuma uang ya mas ya. Sekarang ini banyak yang bisa kita bantu. Udah bantu aja dulu, nothing tulus. Nanti itu akan. Oke, terakhir nih dari Mas Dayat untuk teman-teman yang masih SMA atau masih kuliah, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin apakah perlu nggak sih IPK bagus gitu-gitu? Kan kalau tadi Mas Dayat melakukan itu karena orang tua gitu, tapi sebenarnya gimana sih? Coba. Kalau perlu tergantung masing-masing ya, dan menganggap itu penting apa enggak. Saya menganggap itu penting karena saya merasa walaupun saya alhamdulillah saya nyambung itu beasiswa saya 4 tahun.
pokoknya 1 tahun 2 tahun 1 tahun gitu, sampai selesai 4 tahun nyambung gitu kan. Tapi kan tetap ada dari orang tua gitu. Saya menganggap penting karena itu salah satu tanggung jawab saya kepada orang tua. Nah, tergantung ke teman-teman gitu kan. Teman-teman menganggap penting apa enggak. Kalau dan itu kembalikan ke teman-teman gitu. Tapi tetap orang Indonesia pasti based on nilai. Profiling orang, wah kamu lulusan nih bapak mah komelut kah gitu kan. Pasti untuk first itu. Jadi ya aku enggak komelut sih, aku kemelut. tergantung orang masing-masing gitu. Kalau menurut saya sih ya kembali ke orangnya gitu. Kalaupun rendah juga ya nggak apa-apa. Nah kalau teman-teman udah nemu nih dari SMA, udah benar-benar pengen jualan gitu ya, udah soalnya dari SMA udah jualan helm ke temennya yang awalnya beli 150 jual 250 gitu-gitu. Nah sarannya apa nih buat biar nextnya lebih cepat gitu jadi pengusaha? Kuncinya adalah harus belajar sama orang lain, belajar orang yang sudah sukses gitu. Nah salah satu belajar kan baca buku belajar, tapi menurut saya sekarang cara tercepat adalah belajar dengan orang lain, karena orang lain itu sudah melalui sehingga dia bisa ngasih tahu, oh di situ ada lubang jangan di situ secara tidak langsung. Tapi tidak, dan juga menemukan orang kayak gini nggak sembarang juga. Dan saya juga bukan berpatokan terhadap satu orang. Saya juga ketemu orang apa yang bagus, mindsetnya bagus banget ini, saya bawa ke insight, saya ambil gitu. Jadi ketemunya gimana tuh? Ketemunya aku bisa ketemu orang lain tuh kalau dia ketemu orang lain ya, karena kita B2B ya mas ya, bisnis to bisnis kan pasti orang tuh yang ngambil keputusan adalah orang yang betul-betul punya posisi. Itu kalau sekarang, tapi kalau SMA kalau dulu ikut organisasi, ikut komunitas bisnis, pasti tuh banyak seluruh kota Indonesia tuh pasti punya organisasi bisnis. Ikut itu. Nah itu kan orang punya bisnis, itu belajar sudah dikejar karena kita yang perlu, bukan dia yang perlu. Jadi kita ngejar mereka. Kita yang ngejar. Orang kayak gitu tuh mau banget. Cuman kadang orang yang mau ini, yang bisa gini mau kagak gitu. Saya jujur kayak belajar sama pengusaha tuh minimal hamin 1 minggu saya nungguin jadwal. Minimal untuk ketemu sendirian dirimu. Iya. Jadi betul-betul serius belajar gitu, kayak betul-betul, karena kan kita di bangun kuliah kagak ada, baca buku ya bisa, tapi kan perlu waktu. Tapi belajar tuh kayak gini, nanya-nanya gitu, gimana pak, gimana atau ya, jadi kan ada dua metode mas, ada mentoring, ada coaching. Kalau mentoring itu biasanya mentornya adalah bisnis yang mirip sama kita. Misal saya teknologi, saya belajar mas, itu mentoring. Kalau coaching itu biasanya beda bisnis, tapi metodenya lebih menanya. Coaching itu bertanya, yang menjawab pertanyaan, yang jawab itu ada coaching. Gitu. Jadi tapi saya gabung sih mentoring sama coaching gitu kan. Jadi di situ ketemu orang dulu lah, yang penting dia udah senior. Iya betul. Syukur-syukur mau jadi mentor kita. Iya, dan itu nggak harus kayak kamu mentor aku, nggak harus kayak gitu, nggak harus gimana kayak gitu. Jadi yang penting dikejar aja, mau ada masalah ini tentang ini dijawab. Oke. Banyak kok yang mau bantu, banyak banget. Siap, luar biasa sore ini dihabisin. Siap. Thank you so much atas informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya masih saya ditanya gini sama Mas Umam, saya masih meng-create histori saya mas gitu. Jadi saya masih meng-create sejarah hidup saya, masih meng-create sejarah perusahaan. Ya kan dirimu fresh grade bro, baru lulus berapa tahun kan, maksudnya ya itu wajar sekali. Tapi untuk fresh grade bisa kayak gini aja, itu bisa jadi contoh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi wirausahawan, jangan ragu ya. Dari sekarang bisa disiapin, cari mentor, mulai jualan, gak usah malu-malu ya. Iya, siap. Ya, kita akan buat konten yang menarik lagi. Kalau teman-teman suka, subscribe dan tonton terus Umami. Thank you, bye-bye. Oke.